Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang proyek kami yang bertemakan Sistem Informasi Penjualan Toko. Beranggotakan Mustafa Aji Samudra, Ayub Aji Samudra, Mufti Muslimin, dan saya sendiri Rahadian Pinaldi dan Mordahai Nababan. Yang pertama, latar belakang. Distro, singkatan dari distributor store atau distributor outlet, adalah jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian atau diproduksi sendiri. Distro umumnya merupakan industri kecil dan menengah yang sandang dengan merek independen, dikembangkan kalangan muda. Penjualan adalah kegiatan yang terpadu untuk mengembangkan rencana strategis yang diarahkan kepada usaha, pemuas kebutuhan serta keinginan pembeli atau konsumen, guna untuk mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba atau keuntungan. Pengertian sistem dan informasi. Sistem, menurut Jogianto, definisi sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang menggambarkan berbagai kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Informasi menurut Abdul Qadir dan MC Paden, informasi merupakan data yang telah diproses. Pemproses data tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga data yang telah diproses tersebut dapat meningkatkan pengetahuan orang yang menerima dan menggunakannya. Tujuan sistem informasi. Yang pertama, menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan yang lain menjadi target manajemen. Yang kedua, menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media. Yang ketiga, pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. 4. Menyediakan informasi pendukung yang berguna untuk analisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan. Yang kelima, memudahkan pekerjaan dan pengolahan manajemen dalam suatu perusahaan. Permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, kurangnya sistem yang memadai. Yang kedua, sistem masih menggunakan manual. Yang ketiga, melihat pasar jual di sekitar. Yang terakhir, keempat, kurangnya minat daya beli. Saya Mufti Muslimin ingin mempresentasikan deskripsi produk servis. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau servis. Data barang, data pembeli, laporan barang, jumlah pembeli, info barang pembeli, dan info pembeli. Lalu keuntungan yang diharapkan. Berikut ini merupakan keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan. Dari admin toko distro, mempermudah penyimpanan data barang toko distro, mempermudah menginput data pembeli, mempermudah transaksi pembelian, mempermudah mendapatkan informasi barang, pembelian dan transaksi, mempermudah mencetak laporan penjualan dan transaksi, mempermudah menginput data barang. Dari sisi pemakaian, mempermudah pencarian data barang, info data barang, mempermudah layanan menjadi member pembelian, mempermudah layanan pembelian, mempermudah layanan transaksi. Dan metodologi penelitian berdasarkan berbagai sumber yang ada. Metode penelitian ada dua macam, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci.
Metode penelitian menurut para ahli. Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawab atas masalah yang diajukan. Metode merupakan seperangkat lain dari apa yang harus dikerjakan secara tersusun dan simetris. Metode adalah cara yang telah dipikirkan secara matang yang dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah-langkah tertentu demi tercapai sebuah tujuan. Metode ilmiah cara dengan menerapkan berbagai prinsip yang logis terhadap suatu penemuan dan penjelasan kebenaran. Pengumpulan data. Pengertian data primer adalah sumber data peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok orang, maupun hasil observasi dari suatu objek kejadian ataupun hasil pengujian benda. Saya Ayub Aji Samuda, saya ingin presentasikan bab 2 Project Report, analisis perangkat lunak. Analisis perangkat lunak merupakan langkah awal untuk menentukan penggambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika pengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak dan kebutuhan apa saja antara pemilik dan pengguna untuk dalam pengembangan perlu didokumentasikan. Desain bertujuan untuk membentuk sebuah model yang siap untuk diimplementasikan ke dalam program. Dengan sistem berjalan ketahapan pengkodean ini lain, maka perangkat lunak tetap bisa dikembangkan. Pembuatan kode program. Tujuan dari pembuatan kode program adalah untuk menemukan urutan instruksi yang secara otomatis melakukan tugas tertentu atau memecahkan suatu masalah. Proses pemrograman yang demikian itu seringkali membutuhkan kemampuan tinggi di banyak subjek yang berbeda, termasuk pengetahuan akan domain dari aplikasi, algoritma khusus dan logika formal. Dalam rekayasa perangkat lunak, pemrograman dianggap sebagai salah satu fase dalam proses pengembangan perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak ini sangat berguna untuk memastikan tidak ada kesalahan pada program dan hasilnya dapat memenuhi kriteria pendukung sebagai proses berbentuknya sistem, maka menggunakan pendukung dan dari berbagai perangkat lunak sehingga sistem penjualan ini dapat berjalan dengan baik. Analisa sistem berjalan. Di sini ada activity login. Di sini ada aktor. Di sini ada aktor, username dan password. Dan sistemnya ada request. Tetap bisa ada validasi di sini. Jika salah, maka akan kembali mengisi username dan password. Jika benar, akan langsung ke login valid. Dan langsung ke login valid, langsung ke menu utama dan final. Oke, di sini ada request eksekusi, menampilkan from input data barang, menginput data barang. Dan di sini ada menyimpan data barang. Jika batal akan mengulang input data barang. Jika oke, data barang akan tersimpan. Oke, use case toko online penjualan. Di sini ada faktor pelanggan, beli barang, bayar, dan bagian gudangnya. Ada input data barang, jadi data barang, dan pemilik ada melihat laporan transaksi dan laporan data barang. Dan data barang di sini ada memesan barang dan logout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Haji Samuda. Di sini saya akan mempresentasikan dari lanjutan tadi ya. Jadi kita masuk ke desain. Nah, di sini merupakan desain website toko penjualan. Ya, di sini ada dashboard ya. Dashboard ini menginput banyak data, misalnya jumlah pelanggan, barang yang terdaftar untuk dijualkan. Nah, di sini juga ada kategori ya. Di sini kategori untuk
untuk penjualan barang. Misal kategorinya seperti apa nih? Misalnya baju, kemeja, topi atau yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada merek. Sini setiap barang mempunyai merek ya tersendiri-sendirinya. Contohnya di sini kita menginput merek ini ada Villa, ada Vans ya. Dan selanjutnya ada data pelanggan. Nah, data pelanggan ini adalah di mana user sudah melakukan login terlebih dahulu. Sepertinya user akan masuk ke tampilan di mana user ini bisa melakukan pembelian. Tetapi di dalam sistem informasi ini kami hanya membahas tentang penjualan saja. Jadi setelah itu kita ada ke produk. Nah, di sini melakukan input data produk. Contohnya di sini ada nih. Nah, di sini ada nomor, judul, dan harga dan setelah gambarnya juga. Nah, di produk ini kita bisa melakukan menginput data produk ke tampilan user. Jika kita menampilkan gambar yang ada di produk ini, misalnya ada 2 dengan statusnya publish, maka mereka akan otomatis akan menampilkan di tampilan user. Oke, di sini ada laporan data pelanggan. Nah, laporan data pelanggan ini maksudnya adalah yang tadi terdiri dari atas 2 orang pelanggan yang telah login ya, tetapi belum melakukan pembelian, karena sistem ini membahas tentang penjualan saja. Oke, sini adalah laporan data produk yang dijual di user, cuma hanya 2 ini saja. Nah, di sini adalah tampilan user, dimana user sudah login, maka akan menampilkan seperti ini nih yang ada di gambar ini, contoh. Nah, di sini user bisa lihat apa baik seperti baju, seperti kemeja. Nah, di sini user juga bisa melihat detail barang atau membeli barang sekaligus. Oke, dalam struktur navigasi kita yang gunakan yaitu adalah menggunakan navigasi hierarki, yang merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Ketika menekan admin menunjukkan bagian data, barang, laporan, dan user. Nah, kesimpulan yang kita dapat simpulkan adalah sistem informasi penjual ini dapat membantu pemilik melakukan penjualan baju. Khususnya karena pemilik baju ini sistemnya belum terkomputerisasi. Kedua, sistem informasi penjualan dapat mendata data kebutuhan pemilik. Oke. 3, mengakses pembayaran secara non tunai. 4, sistem informasi punya ini dapat berkembang dengan baik sehingga pemilik toko bisa menginput data barang yang terjual. 5, dapat membaca kinerja usaha pemilik toko distro. Sini kita memberikan saran, yaitu karena masih banyak kebutuhan pemilik toko yang belum terpenuhi, maka dari sistem informasi ini membutuhkan pengulangan karena belum adanya sistem pembayaran secara non tunai seperti pembayaran elektronik. Terima kasih.